Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Silaturahman dengan NIM C1L025174. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, acara 2 dari praktikum statistika. Sekarang saya sudah berada di laman Excel. Tapi sebelum kita mulai untuk pindahin datanya, kita pergi ke bagian file yang ada di pojok kiri atas. Kemudian pergi ke bagian option. Lalu ke add-ins. Kemudian kita pilih Go. Lalu di sini kita checklist bagian analisis tulpak dan analisis tulpak VBA, kemudian klik OK. Nah, di sini sekarang kita langsung saja menyalin pindahin datanya, yaitu dengan kita blok semua data, karena di nomor 1 itu kita diperintahkan untuk membuat tabel frekuensi lengkap. Jadi kita blok semua data. Kita klik Ctrl C, kemudian kembali ke Excel dan klik Ctrl V. Dan di sini datanya sudah masuk ke Excel. Jadi langkah selanjutnya adalah kita urutkan data-data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita pergi ke bagian Sort and Filter, kemudian kita pilih Sort Small to Large. Nah, datanya sudah berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya kita mencari total data. Untuk mencari total data itu rumusnya adalah sama dengan sum, kemudian kita blok semua data, lalu enter. Selanjutnya kita mencari n atau jumlah data. Rumusnya adalah sama dengan count, lalu blok semua data, kemudian enter. Kemudian kita cari xb. Xb itu adalah data terbesar. Rumusnya adalah sama dengan max, kemudian blok datanya lagi, enter. Selanjutnya kita mencari data terkecil. Rumusnya adalah sama dengan min, kemudian blok lagi datanya, enter. Selanjutnya kita mencari k. Rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log. Kemudian kita blok n adalah jumlah data, lalu enter. Nah, disinilah hasilnya. Kemudian kita mencari range. Sama dengan data terbesar dikurangi dengan data terkecil, lalu enter. Selanjutnya kita mencari lebar kelas, yaitu C. Rumusnya adalah sama dengan R ini kita bagi dengan K, lalu enter. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Kemudian kita lanjut untuk membuat datanya. Kelas, kemudian kita cari LB, LA, BB, BA, NT, frekuensi absolut, kemudian FR persen, kemudian FK, dan FRK persen. Nah, di sini kita cari klaster, kita masukkan kelas terlebih dahulu. 2, 3. Kemudian kita mencari LB. Cara mencari LB itu adalah sama dengan data terkecil ini kita blok, kemudian enter. Selanjutnya mencari LA. Rumusnya adalah sama dengan, kemudian kita blok LB, lalu kita jumlahkan dengan 6. Kenapa kita jumlahkan dengan 6? Karena lebar kelasnya di sini adalah 6. Kemudian enter. Kemudian LB-nya kita blok lagi LA, kemudian sama dengan kita jumlahkan dengan 1. Kemudian ini kita jumlahkan lagi dengan 6. Nah, begitu seterusnya sampai kolom terakhir.
di sini kita sudah dapetin hasil dari LB dan LA. Sekarang kita mencari BB. Cara mencari BB itu adalah sama dengan, kemudian kita blok LB ini, kemudian kita kurangi dengan 0,5. Jadi supaya kita tidak hitung satu-satu sampai kolom terakhir, kita tarik saja titik hitam ini sampai ke kolom terakhir. Nah, selanjutnya kita mencari BA. Rumus BA itu adalah sama dengan, kemudian kita blok LA, kemudian kita jumlahkan dengan 0,5, kemudian enter. Nah, kita tarik lagi titik hitam ini sampai kolom terakhir. Nah, sekarang kita mencari NT. Cara mencari NT adalah sama dengan, kemudian buka kurung, LA ini kita jumlahkan dengan LB, kemudian tutup kurung, lalu bagikan dengan 2. Kemudian kita tarik lagi titik hitam ini sampai kolom terakhir. Nah, sekarang kita mencari frekuensi absolut. Cara mencari frekuensi absolut itu adalah sama dengan frekuensi kemudian kita blok semua data arraynya, kemudian kita titik komakan dengan bins arraynya yaitu LA, kemudian enter. Nah, di sini kita tinggal mencari jumlah dari keseluruhan frekuensi absolut, yaitu sum, kemudian kita blok semua data dari frekuensi absolut, kemudian enter. Nah, hasilnya adalah 121. Selanjutnya kita mencari FRK persen. Itu sama dengan frekuensi absolut yang pertama ini kita bagi dengan jumlah dari frekuensi absolut ini, kemudian kita dolarkan. Kemudian enter. Nah, di sini kan hasilnya masih berupa pecahan desimal. Jadi kita maunya ubah ke persen. Jadi kita pergi ke bagian number di sini lalu klik persen. Nah, datanya sudah berubah menjadi persen. Jadi kita tarik lagi titik hitam ini sampai ke kolom yang terakhir. Nah, sekarang kita mencari FK. FK itu caranya adalah 16 ini, kemudian enter, lalu sama dengan 16 ditambah dengan 15 di sini, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita tarik saja. Nah, sekarang kita mencari FRK persen. Caranya adalah sama dengan FK ini kita bagi dengan jumlah dari frekuensi absolut, kemudian kita dolarkan, kemudian enter. Nah, di sini datanya masih pecahan desimal, jadi kita ubah jadi persen dan enter. Lalu kita tarik lagi sampai ke kolom yang terakhir. Nah, inilah hasil dari data lengkapnya. Sekarang kita bikin dulu tabelnya ya. Kemudian sekarang kita mencari data otomatisnya. Cara mencari data otomatisnya itu kita pergi ke data, lalu kita pergi ke analisis. Kemudian di sini kita pilih deskriptif statistik, lalu klik OK. Nah, di sini kita disuruh input range. Input range itu kita blok data yang ada di sini, kemudian kita output range itu kita pilih tempat di mana kita mau taruh datanya, jadi kita pilih di sini saja. Kemudian kita checklist bagian summary statistik ini, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul data-datanya. Sekarang kita cari mean, median, modus secara manual. Jadi kita cari mean. Jadi rumus mean itu adalah sama dengan average
average, kemudian kita blok datanya, kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita mencari median. Rumus median itu adalah median, kemudian kita blok datanya, kemudian enter. Sorry. Sama dengan median, kemudian kita blok datanya, lalu enter. Nah, sekarang kita mencari modus. Rumus mencari modus manual itu adalah sama dengan mode, kemudian kita blok datanya, lalu enter. Sama dengan mode, kemudian kita blok datanya, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah dapetin modusnya. Kemudian kita diperintahkan untuk mencari persentil 13, persentil 24 dan lain-lain. Di sini terlebih dahulu kita mencari persentil 13. Itu adalah sama dengan kita blok semua datanya, kita klik persentil, kita pilih yang ada tanda seru ini, kemudian kita blok semua data, lalu kita titik koma 0,13, kemudian enter. Kemudian kita mencari persentil 24. Persentil 24. Terus kita blok semua data, kemudian titik koma, lalu 0,24, lalu enter. Nah, selanjutnya kita mencari persentil 63. Jadi persentil 63 itu sama dengan persentil, kita blok semua datanya, kemudian titik koma 0,63, lalu enter. Nah, di sini kita sudah dapetin semua persentil yang dipertanyakan. Sekarang kita mencari kuartil. Kuartil 2 dan kuartil 3. Kuartil 2. Jadi rumus untuk mencari kuartil 2 itu adalah sama dengan kuartil, kita pilih yang ada tanda seru ini, kemudian kita blok semua data, lalu titik koma, kita pilih yang kedua karena diminta itu adalah kuartil 2, kemudian enter. Selanjutnya kita kuartil, kemudian kuartil 3. Jadi adalah sama dengan kuartil, kemudian kita blok semua datanya, kemudian titik koma, kemudian kita pilih yang ketiga karena dipertanyakan adalah kuartil 3, kemudian enter. Selanjutnya kita mencari
desil 7 dan desil 9. Desil 7. Jadi untuk mencari desil 7 itu kita itu caranya adalah, karena yang dipertanyakan adalah desil 2, jadi 2 dikali N itu kan kita blok ini, N ditambah 1, kemudian tutup kurung, lalu kita bagi dengan 10, kemudian enter. Selanjutnya itu kita disuruh cari desil berapa? Desil 279. Sorry. Kita harus cari desil 2 terlebih dahulu. Desil 2 itu sama dengan 2, ini berapa tadi? Oh, ini hasil dari desil 2. Sama dengan 2 dikali N jumlahkan 1, tutup kurung, kemudian dibagi 10, lalu enter. Selanjutnya kita mencari desil 7 itu sama dengan 7 dikali N ditambah 1, kemudian tutup kurung, lalu dibagi 10, kemudian enter. Selanjutnya kita mencari desil 9 itu sama dengan 9 dikali dengan jumlah data, kemudian kita jumlahkan dengan 1, tutup kurung, lalu dibagikan 10, kemudian enter. Nah, sekarang kita langsung mencari desil 2-nya. Sama dengan, karena di sini hasil dari yang tadi kita hitung adalah 24, jadi kita blok data ke-24. Di sini data 2 ke-24, kemudian kita jumlahkan dengan 0,4. Kenapa kita jumlahkan dengan 0,4? Karena kan di belakang 24 ini ada 4, jadi kita taruh 0,4. Kemudian kita kali dengan data di atas 24, lalu kita kurangi dengan data di bawah 24, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, sekarang kita mencari desil 7 itu sama dengan, karena di sini disuruhnya karena di sini hasilnya ada 85, jadi kita cari data ke 85. Nah, di sini kita blok data ke 85. Kemudian kita jumlahkan dengan 0,4. Kita jumlahkan dengan 0,4 karena di belakang 85 ini juga ada 4, jadi kita jumlahkan. Kemudian dikali data di atas data 84, yaitu ini. Kemudian kita kurangi dengan data yang di bawah datanya 85. Jadi kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, kemudian kita mencari desil 9 itu sama dengan desil ke 109. Data ke 109 maksud saya. Jadi kita blok data ke 109. Kemudian kita jumlahkan dengan 0,8 karena di belakang sini kan ada 8, jadi kita jumlahkan dengan 0,8. Kemudian dikali dengan data di atas 109, yaitu ini. Kemudian kita kurangi dengan data di bawah 109, yaitu ini. Kemudian tutup kurung,
kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hasilnya. Jadi kita sudah mengerjakan semua pertanyaan yang diperintahkan. Jadi ini adalah data-data yang sudah saya hitung. Kita bikin tabel terlebih dahulu. Jadi inilah hasil-hasil dari data yang sudah saya kerjakan. Terima kasih atas kelas yang sudah mengajarkan cara mengerjakan data-data ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.